96,6 SPFM 100% musik asik. Anda masih menyimak program KPK, Kabar Pagi Kita. Dan saat ini berada di menit yang ke-10 dari jam 9 pagi. Seperti yang saya informasikan di awal, kita akan kembali talkshow bersama kepolisian. Akan memberikan sosialisasi terkait dengan kegiatan operasi Zebra Semeru 2021. Dan sekaligus nanti kalau misalnya Anda ingin berinteraktif juga boleh di 087776229966. Dan seperti biasa yang hadir ke Radio Suara Pamekasan yaitu Ibtu Cupriadi, Kanit Kamsel Lantas Polres Pamekasan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Cupriadi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pandu. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat, Mas Pandu. Alhamdulillah, baik. Untuk kali ini merupakan hal penting diinformasikan kepada Tretan terkait dengan kegiatan operasi Zebra Semeru 2021, dan tentunya ini penting diketahui oleh seluruh masyarakat Pamekasan, kan seperti itu Pak Cupriadi ya. Sekali. Dan tentunya sosialisasi dengan terkait dengan kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah sosialisasi secara on air di berbagai media di Radio Suara Pamekasan. Salah satunya kan seperti itu Pak Cupriadi. Baik Tretan, nanti saya undang Anda juga untuk berinteraktif langsung. Kalau misalnya ada hal penting yang ingin dikonsultasikan bersama dengan Ibtu Cupriadi, Kanit Kamsel Lantas Polres Pamekasan, bisa bergabung di 087762229966 kalau ada yang ingin ditanyakan. Namun terlebih dahulu, saya berikan waktu kepada Ibtu Cupriadi untuk menyapa para pendengar Radio Suara Pamekasan dan sekaligus memberikan penjelasan terkait dengan operasi Zebra Semeru 2021. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh pendengar Radio Pamekasan di mana berada. Jadi saya selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Pamekasan akan memberikan sosialisasi melalui on air di Radio Suara Pamekasan, di mana operasi Zebra Semeru tahun 2021 ini mengandung tema kita tingkatkan disiplin protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 serta mewujudkan Kamtibmas Lantas yang mantap menjelang Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Jadi di mana target dan juga sasaran di sini sasarannya adalah yang pertama, segala bentuk kegiatan masyarakat yang berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19, dan juga yang kedua, masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga yaitu masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas, dan juga yang keempat, lokasi rawan pelanggaran laka lantas serta rawan kerumunan. Itu sasarannya Mas Pandu. Baik. Dan juga tujuannya ya Mas Pandu ya. Di sini ada sasaran dan juga ada tujuan, di mana tujuan yang pertama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta mencegah terjadinya kerumunan. Yang kedua ya, meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, dan juga yang ketiga memperlancar arus lalu lintas dan menurunkan jumlah fatalitas korban laka lantas. Dan juga yang terakhir atau yang keempat, menurunkan level PPKM di wilayah Kabupaten Pamekasan. Itu Mas Pandu yang menjadikan tujuan, sasaran, dan juga tema pada saat pelaksanaan giat operasi Zebra Semeru tahun 2021. Baik. Nah, kemudian yang saya juga ingin tahu terkait dengan kegiatan operasi Zebra Semeru ini berlaku di seluruh jajaran kepolisian di Jawa Timur Pak Cupriadi. Betul sekali Mas Pandu. Jadi istilah sandinya operasi Zebra Semeru, ya? Betul. Operasi Zebra Semeru. Dan kegiatan ini berlangsung mulai kapan sampai kapan ini Pak? Baik Mas Pandu, jadi kegiatan operasi Zebra Semeru ini ya dilaksanakan 14 hari terhitung mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 November 2021. Ini sudah berjalan 3 hari Mas. Baik. Nah, dari hasil operasi Zebra Semeru 2021 selama 3 hari ini seperti apa teman-teman di lapangan ini Pak Cupriadi? Baik Mas Pandu, jadi teman-teman pada saat 3 hari ya sudah melaksanakan kegiatan. Kemarin mulai dari tanggal 15 kita melaksanakan gelar
pasukan kaitannya dengan masalah operasi Zebra Semeru. Itu dipimpin langsung Bapak Kapolres dan juga dilanjutkan pembagian masker kepada masyarakat di Jalan Nyalaran, termasuk dengan seluruh PJU Polres Pamekasan untuk memberikan masker dan juga himbauan kepada masyarakat pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan juga yang berikutnya Mas Pandu, hari keduanya juga Pak Kasat Lantas bersama anggota melaksanakan kegiatan himbauan sosialisasi pembagian masker brosur kaitannya dengan masalah kegiatan operasi Zebra Semeru di TL Mas Pandu ya, di tiap-tiap TL atau di traffic light baik di Dirgahayu, Jalan Kabupaten, Jalan Jokotole, Jalan Stadion Trunojoyo ya, untuk tetap memberikan himbauan kepada masyarakat karena di Pamekasan untuk COVID-19 masih ada. Kita tetap memberikan pembagian masker, himbauan-himbauan supaya masyarakat tetap memperhatikan prokes kesehatan dan juga tertib berlalu lintas Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian di sini cara-cara yang dilakukan petugas di lapangan di dalam bagaimana bisa mencapai dari sasaran dan tujuan dari kegiatan ini, bentuk kegiatan dilakukan, pendekatan-pendekatan seperti apa yang dilakukan di bawah ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Pandu. Jadi pendekatan-pendekatan kita tetap mensosialisasikan ya, baik di swalayan ya, terus di tempat-tempat keramaian tetap kita sosialisasikan, kita gelorakan untuk himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tertib berlalu lintas. Ya, hal itu kita tetap berupaya semaksimal mungkin dalam kegiatan operasi Zebra ini ya, supaya nanti ini beruntun Mas Pandu ya. Ini sekarang kita pencegahan karena ada beberapa titik pelanggaran prioritas yang menjadi penekanan kami juga, termasuk ya kelengkapan surat-surat, termasuk dengan rambu-rambu ya, patuhin marka jalan, kurangin kecepatan, dan juga pengemudi tidak boleh mabuk dan menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan helm standar nasional yang tidak kalah pentingnya Mas Pandu. Ini roda 2 yang sekarang lagi marak Mas Pandu ya, untuk balap liar. Liar, ini untuk tahun baru atau menjelang Natal dan tahun baru ini ya, kita mulai dari operasi Zebra ini kita akan tindak tegas untuk balap liar dan juga penggunaan knalpot brong Mas Pandu. Baik, ini penindakan-penindakan itu termasuk di operasi Zebra ini, Pak ya? Ya, termasuk. Jadi untuk pelaksanaannya nanti kita apabila kita melihat balap liar ini kan biasa digunakan pada saat momen-momen tertentu. Baik. Ya Mas Pandu ya, itu biasanya pada saat malam hari ya Mas Pandu ya. Kita kalau lengah ya udah kita digunakan dan dimanfaatkan oleh adik-adik kita yang masih belum mungkin kurang Mas Pandu ya, kurang begitu mengerti atau seperti apa untuk keselamatan. Nah, itu penting sekali kita untuk menjelang tahun baru dan Natal dan tahun baru ini kita tekan untuk itu, kita lakukan patroli untuk penekanan balap liar dan juga knalpot brong ini setiap harinya kita tetap lakukan penindakan Mas Pandu. Baik. Nah, kemudian di situ juga tadi ada penjelasan bahwasanya yang menjadi sasaran bahwa di sini ada lokasi rawan laka. Nah, berbicara lokasi rawan laka, kalau di Pamekasan sendiri pemetaannya di mana saja ini, Pak? Jadi untuk rawan laka pemetaannya Mas Pandu ini ada di Desa Ampet, ya, Kecamatan Telanatan, Kabupaten Pamekasan. Lokasi yang sering terjadi rawan kecelakaan ya di sana Mas Pandu. Kami selaku Kanit Kamsel dan Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan ya, itu berupaya untuk menekan Mas Pandu ya angka kecelakaan di Kabupaten Pamekasan, tentunya dengan beberapa hal. Yang pertama, kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang melintas di lokasi rawan laka, dan juga kami pun memberikan pemasangan banner-banner di lokasi untuk selalu hati-hati melintas di kawasan itu supaya menekan angka kecelakaan dan tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Pamekasan Mas Pandu. Baik. Nah, selain di Ampet Lanakan, di mana saja Pak? Kalau misalnya di wilayah timur, utara, dan barat ini di mana biasanya yang sering? Atau ini memang hanya di sana, Pak? Ya, jadi titik untuk peta daripada rawan laka itu di Desa Ampet Mas Pandu. Ampet ya. Baik. Nah,
adanya kecelakaan di sana itu biasanya disebabkan apa Pak? Apa karena jalan yang mungkin lurus, kemudian ada gelombang, atau memang rata-rata human error di sini, kelalaian pengendara, atau seperti apa ini Pak? Baik Mas Pandu, Dari di hasil sana kajian. tuh ya kalau kita pantau di lokasi itu memang jalannya cukup lurus sekali Mas Pandu ya. Baik. Disitulah kita kepada pengendara itu ya tentunya melihat jalan lurus itu bukan tambah kecepatan, tapi kita harus lebih berhati-hati karena risiko di situ tinggi ya, karena jalan yang semakin lurus ya makin leluasa kita kan, kita lepas kontrol kadang Mas Pandu ya. Berapa kali kan kejadian di situ sampai ke laut ya Mas Pandu ya. Cemplung ke laut itu kan. Iya, betul. Itu kan kurang kehati-hatian daripada pengendara sendiri. Jangan melihat karena jalurnya yang sepi atau juga yang lurus ya. Tetap kehati-hatian pertama itu sebagai pengendara harus betul-betul disiplin berlalu lintas Mas Pandu. Baik, lebih-lebih saat ini sudah memasuki musim hujan. Ya, artinya kecelakaan, baik itu kecelakaan tunggal dan juga melibatkan pengendara lain, ini biasanya juga sering peningkatan biasanya Pak ya. Betul Mas Artinya hal-hal itu mungkin perlu diperhatikan betul ya. Nah ini Pak, ini penting mungkin juga selain ada sosialisasi terkait dengan operasi Zebra Semeru ini, mungkin juga penting dihimbau kepada tretan SPFM atau masyarakat Pamekasan, hal-hal penting apa yang perlu dilakukan ketika ingin melakukan perjalanan, lebih-lebih di musim penghujan, terkait dengan kondisi kendaraan, mengecek kondisi kendaraan dan lain sebagainya. Mungkin ada anjuran-anjuran dalam hal ini Pak Jubradi. Baik, terima kasih Mas Pandu, itu sangat penting sekali Mas Pandu ya. Baik. Sebagai pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Yang pertama ya, kepada seluruh masyarakat Pamekasan untuk pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, demi keselamatan kita bersama, mari kita mau berkendara cek ya. Cek yang pertama kendaraan ya, untuk bannya seperti apa. Terus nanti selain ban, remnya juga dicek ya. Terus bensinnya juga dicek ya. Terus semuanya kelengkapan yang ada di itu kita cek. Mungkin rantainya ini sudah mulai haus ya. Nah, jadi kita sudah mulai agak kurang layak. Makanya kita cek ya. Selain itu ya sudah kendaraannya baru ke surat-surat Mas Pandu ya. Baik. Ya cek surat-suratnya, kelengkapan STNK-nya ya, SIM-nya, terus KTP, identitas lain, dan juga yang terakhir segala pentingnya juga ya menggunakan helm standar nasional Indonesia. Makanya kendaraan itu Mas Pandu ya boleh divariasi, boleh ya, tapi ya ketentuan seperti kayak ban itu sudah standar nasional, tidak usah diganti yang kecil. Nah, itu sangat membahaya, apalagi jalannya sekarang kata Mas Pandu tadi ya, ini musim penghujan. Ini sangat fatal sekali. Dengan kecepatan sekian itu sudah tidak bisa untuk kita mengendalikan, karena bannya kecil itu Mas Pandu ya, itu sangat rawan Mas Pandu ya. Nah, itu Mas Pandu ya yang jadikan tip untuk pengendara ya demi keselamatan bersama. Nah, tentunya perhatikan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan supaya kita selamat sampai tujuan. Oke, berarti dari apa yang disampaikan oleh Pak Jubradi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa ketika beberapa spare part kendaraan tidak diperhatikan, ini menjadi penyebab kecelakaan juga Pak Jubradi ya. Juga. Artinya adanya remblong dan lain sebagainya, seperti itu Pak Jubradi. Baik Tretan, itu tadi penjelasan singkat terkait dengan kegiatan operasi Zebra Semeru 2021 yang memang secara sasaran itu banyak sekali seperti yang disebutkan oleh Pak Jubradi. Kita ke line telepon. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bondo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bang? Dengan Camat ini Bang, di Terak Bang. Oh iya, Mas Camat di Terak. Baik, kita bersama Pak Jubradi pagi ini. Selamat pagi Pak Jupri. Selamat pagi Pak Camat. Ya, selamat bertugas Pak. Saya sampaikan terima kasih atas penjelasannya. Terus saya mau bertanya ini Pak. Baik. Bisa bertanya ya Pak? Ya, boleh silakan. Monggo. Begini Pak, seandainya saya lewat jalan raya misalnya,
Terus saya pakai sepeda motor, semuanya lengkap, termasuk surat kendaraan, SIM, KTP bawa, terus pakai masker. Tapi diberhentikan Pak, karena misalnya tidak punya kartu vaksin misalnya, itu bagaimana Pak? Oh gitu ya, siap. Iya. Baik. Pertanyaannya cuma itu Pak, saya Oke. Pak. Kepada Baik. Mas Pandu juga Mas Jubriyadi, saya sampaikan terima kasih. Baik, Wassalamualaikum Camat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Camat yang bertanya. Di belakang Camat mungkin ada yang lain sebelum nanti kita sambung dengan narasumber, atau mungkin sembari kita menunggu yang ingin bertanya lagi, saya ke Pak Jubriyadi. Ini masalah kartu vaksinasi. Artinya apakah di dalam operasi ini juga masuk ini Pak? Artinya mereka sudah lengkap pakai masker, kemudian ditanya kartu vaksinnya, ini seperti apa Pak Jubriyadi? Oke, Baik, terima kasih Pak Camat di Terak. Iya, Camat ini namanya Pak Jubriyadi? Iya, Camat ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Camat ya di Terak. Ini kalau tadi disampaikan ya, sama Pak Camat sendiri bahwa mengendaraikan kendaraan bermotor sudah kelengkapannya sudah Betul, lengkap ya Mas Pandu ya. betul. Hanya kartu vaksin. Kartu Mas Pandu, vaksin. ya. Ditanya kartu vaksin. Kartu vaksin. Iya. Jadi kami juga sebelum membahas ke kaitannya dengan masalah pengendara ya, kita kaitannya dengan pelaksanaan vaksin dulu. Ya kita menghimbau ke Pak Camat ya. Sekarang tuh lagi sudah dari Kabupaten Pamekasan pun juga sudah banyak Mas ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan vaksin ya Mas Pandu ya. Tentunya kalau kaitannya dengan masalah kelengkapan daripada surat-surat ya, itu kita hanya mengecek ya kaitannya apakah vaksin itu sudah melaksanakan vaksinasi atau belum. Belum. Oke. Jadi kalau belum, kami himbau kepada pengguna kendaraan roda 2 maupun 4 segera melaksanakan vaksin ya untuk pencegahan daripada penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Itu intinya Pak. Jadi kalau Bapak Pak Camat masih belum vaksin Pak ya. Sekarang itu Pak ya di Polres Pamekasan pun juga di Klinik Pratama itu setiap hari Pak ya ada di sana tuh pelaksanaan giat vaksinasi Pak ya. Nah, silakan Bang, atau Pak Camat masih belum melaksanakan kegiatan dimaksud, silakan Pak datang ke Klinik Pratama Polres Pamekasan itu untuk pelaksanaan vaksin. Dan juga Bapak kalau sudah vaksin ya tentunya Bapak membuka atau mendownload ya Peduli Lindungi Pak ya. Peduli Lindungi bahwa Bapak itu di situ langsung masuk Pak. Kalau Bapak sudah melaksanakan vaksin ke pertama, kedua itu langsung masuk di situ Pak. Nah, jadi nanti Bapak kalau ke Surabaya ke apa itu sudah di pertukuan besar Pak, sudah bisa langsung ditempel, itu sudah keluar kalau Bapak itu sudah melaksanakan giat vaksin. Oh, iya. Tapi kalau masih belum, itu biasanya tidak muncul Pak. Ya biasanya itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke lokasi dimaksud itu Pak ya. Oke, Jadi siap. untuk Pak Camat saya ucapkan terima kasih banyak ya karena kelengkapan surat-surat bermotornya ya. Kalau keluar sudah lengkap Mas Pandu ya. Betul, Termasuk betul. nyata itu luar biasa Pak Camat ya. Dipertahankan Pak ya. Tetap sukses selalu buat Pak Camat di Terak. Di Terak ya, Camat ya. Oke. Nah, berarti di sini artinya ketika petugas dibawa dalam operasi ini pasti juga bertanya Pak ya. Tanya apakah sudah vaksin atau belum. Betul, gitu ya. iya, Pak. Jadi mereka yang mungkin belum vaksin diarahkan untuk melakukan melaksanakan vaksinasi seperti itu betul ya. ya. Baik. Dan kegiatan vaksinasi ini masih berlangsung sampai saat ini Pak Jubriyadi ya. Betul. Dan sifatnya ini gratis. Gratis ya. Artinya dimanapun masih terkait dengan vaksinasi baik dosis pertama atau kedua. Ini masih gratis seperti itu Betul, ya. betul. Baik. Nah, kemudian kembali ke masalah operasi Zebra Semeru. Di sini yang juga menjadi sasaran adalah kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19. Berarti di sini mungkin termasuk sasaran di sini adalah para penjual di pasar ya mungkin Pak ya. Ya, di pasar ya. Di pasar atau tempat keramaian ya. Keramaian ya, Oke. keramaian nih Mas ya. Oke, selama ini kegiatan-kegiatan ini biasanya di mana saja yang sudah berlangsung ini Pak, dan bentuknya seperti apa? Baik ya Mas ya. Jadi saya tuh setiap hari selama kegiatan operasi Zebra Semeru ini sampai tanggal 28 kami ya belusukan lah, ibaratnya belusukan Mas ya. Kita melaksanakan dengan Sirikandi yang Satlantas Polres Pamekasan memberikan edukasi kepada masyarakat
ya tetap dengan tidak henti-hentinya walaupun tadi sambil gerimis, kita tetap melaksanakan kegiatan di Pasar Kolpajung untuk memberikan masker, himbauan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, kita kasih masuk ke dalam bersama Sri Kandi Satlantas Polres Pamekasan, ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa ya di pandemi Covid ini tetap kita menjaga, Mas, ya, menjaga. Betul. Jangan sampai nanti kita itu ya terkena daripada penyebaran Covid. Antisipasi lebih awal, kita berikan masker dan juga kita sosialisasi. Yang kedua adalah tertib berlalu lintas, ya, Mas, ya. Berlalu lintas. Betul, Baik. Mas, ya. Berbicara tertib berlalu lintas, sejauh ini seperti apa, Pak, kedisiplinan pengendara ketika berlalu lintas teman-teman di lapangan, Pak Jubriyadi? Baik, ya, kalau kita amatin ya, Mas, ya sebagian besar saja, ya, Mas, sebagian aja masih yang tingkat kesadaran itu kan tergantung ke kepribadian seorang orang. Betul. Yang semuanya sudah bagus, ya, betul, Mas, ya. Ada beberapa hal aja, Mas, ya, yang perlu kita perbaikin bersama, ya, seperti di TL atau di traffic light. Ini yang sering terjadi di depan SMK Negeri 3, ya, Mas, dari arah timur. Nah, dari arah timur, ya, ikutin petunjuk rambu-rambu yang ada yang terpasang di bawah daripada TL atau traffic light. Kalau memang belok kiri itu ada rambu-rambu tambahan, silakan langsung berangkat, kan, tidak ikutin daripada lampu. Tapi kalau yang di SMK Negeri 3 dari arah timur itu harus mengikuti rambu-rambu. Ya, disitulah kita sering kita lihat, ya, masyarakat pengguna kendaraan roda 2 itu masih terobos di lampu merah yang di SMK Negeri 3. Itu sering sekali, ya. Saya minta kepada seluruh masyarakat Pamekasan, pengendara roda 2 maupun roda 4, mari kita sama-sama patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk penekanan angka kecelakaan di Kabupaten Pamekasan. Dan juga kami menghimbau, ya, betapa pentingnya kita itu harus percaya diri pada saat kita berkendara. Ya, jangan sampai nanti kita ojol-ojolan karena dengan terburu-burunya akhirnya menimbulkan faktor kecelakaan. Itu yang kita tidak inginkan. Berarti kita sebagai Kanit Kamsel berarti masih kurang menyentuh kepada masyarakat untuk sosialisasi. Nah, itulah, ya, kita gemborkan untuk kegiatan operasi zebra itu memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, baik lewat radio, ya, baik kita penyampaian langsung di traffic light dan juga ke pasar-pasar untuk penyentuhan kepada lapisan masyarakat kaitannya dengan masalah operasi zebra yang dimana targetnya sudah jelas, ya, tadi Mas Pandu, ya. Baik. Ada 2 kaitannya dengan masalah prokes kesehatan dan juga kaitannya dengan masalah tertib berlalu lintas, Mas Pandu. Baik. Jadi memang betul apa yang dikatakan Pak Jubriyadi, kembali ke kesadaran perseorangan. Artinya dari evaluasi mereka yang berkendara memang sudah bagus, ya. Betul, artinya lebih banyak kepada disiplin berlalu lintas. Betul. Cuman ada segelintir mungkin sebagian yang masih perlu penyadaran, ya. Dan ini dilakukan dengan cara terus pendekatan sosialisasi dan lain sebagainya. Baik, terkait dengan adanya mereka misalnya di dalam kegiatan operasi zebra ditemukan ada yang melanggar protokol kesehatan, kemudian ada kendaraannya yang tidak lengkap. Ini dilakukan penindakan seperti apa, Pak, bagi mereka? Baik, ya, jadi bagi pengendara yang tidak patuh dan taat pada protokol kesehatan, ya, kami memberikan himbauan, Mas Pandu, ya. Dan juga kami siapkan untuk masker. Ya, tetap kita berikan masker kepada masyarakat dan menghimbau, tolong di pandemi ini mari kita sama-sama menjaga keluarga kita, ya, menjaga diri kita. Pada saat kita keluar rumah, ya, wajib menggunakan masker. Pada saat berkendara roda 2 ditemukan hal yang seperti itu, kami himbau dan kami berikan masker, Mas Pandu. Baik. Nah, di dalam penindakan mereka yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, ini penindakan seperti apa, Pak? Jadi kalau tidak dilengkapi dengan surat-surat dan juga pelaksanaan dengan menggunakan knalpot brong, nah, itu kami memang itu kita tilang, Mas Pandu, ya. Penilangan, Pak, ya? Nanti kita sepeda motornya juga kami bawa, ya, bawa ke kantor dan juga nanti
kepada yang bersangkutan untuk membawa knalpot standar nasionalnya atau SNI-nya ya dibawa kantor, nanti diubahnya di kantor Mas di Pandu, kantor ya. Jadi ketika mereka tidak tertib lalu lintas, berarti di sini lebih kepada penilangan Pak ya? Ya, kita tilang Mas Pandu ya. Ditilang Jadi, ya. Tapi kalau yang dalam tanda kutip mereka tidak mematuhi protokol kesehatan, lebih kepada anjuran bagaimana mematuhi protokol kesehatan dan diberi masker ya Pak? Ya, dikasihkan masker Mas Pandu. Oke, Ya. temuan di lapangan memang mereka di dalam prokes ini memang banyak tidak pakai masker atau gimana Pak? Jadi ya Mas Pandu ya. Iya. Jadi ya bermacam-macam alasan ya Mas Pandu ya. Kadang lupa, kadang nggak dipakai kan gitu ya Mas Pandu ya. Tetapi ya kita tidak bosan-bosannya, namanya juga aparat ya. Betul. Kita tugasnya ya memberikan himbauan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Nah, mari kita sama-sama kepada masyarakat Pamekasan di pandemi Covid ini ya. Tentunya ini Covid di Pamekasan itu masih ada Mas Pandu Masih ya. ada, Kita betul. makanya kita tetap berhati-hati ya, laksanakan ya, kalau keluar rumah perhatikan prokes dan juga tertib berlalu lintas, lengkapin kendaraannya ya. Jangan pakai knalpot brong, dan juga kepada adik-adik juga ya, jangan sampai melaksanakan kegiatan balap liar karena kita sekarang nih lagi trennya balap liar Mas Pandu ya. Baik. Kita itu tindak tegas Mas Pandu, kita langsung ditilang Mas Pandu. Baik. Tritan, banyak perbincangan yang kita bahas bersama dengan Ibtu Cupriati, Kanit Kamsel Lantas Polres Pamekasan, dan saya akan kembali setelah iklan berikut ini. Buat Tretan SPFM, cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000 2018. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Pertama kali dipasarkan di Jepang tahun 1935. Kini, Yakult sudah tersedia di 40 negara dan dikonsumsi oleh 40 juta orang setiap harinya. Di Indonesia, Yakult secara perdana diproduksi tahun 1991 dengan pabrik pertamanya di Jalan Kiwi, Jakarta Timur. Meningkatnya antusiasme masyarakat membuat Yakult memindahkan pabriknya ke Sukabumi tahun 1997 dan bahkan membangun pabrik berikutnya di Mojokerto pada 2014. Saat ini ada lebih dari 7 juta botol Yakult terjual setiap harinya di Indonesia. Di usia yang kini menginjak 30 tahun, Yakult Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesetiaan masyarakat mengkonsumsi Yakult. Jangan lupa minum Yakult setiap hari. Mari cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual atau diminum langsung. Ayo ikuti, dukung kampanye Stop Rokok Ilegal dalam ajang Lomba Film Pendek Se-Jawa Timur. Lomba Film Pendek Se-Jawa Timur terbuka untuk umum, pelajar atau mahasiswa dengan tema Stop Rokok Ilegal. Pendaftaran gratis. Pelaksanaan lomba tanggal 20 Oktober sampai tanggal 25 November 2021 pukul 12.00 WIB menangkan total hadiah 63 juta rupiah. Bounce Brother V present. Formulir pendaftaran dan juknis lomba bisa diakses melalui website www.kominfo.pamekasan.go.id. Lebih jelasnya bisa menghubungi Saudara Ijong, kontak HP 082 301 792 628. Saudara Arul, kontak HP 087 739 077 587. Lomba Film Pendek Se-Jawa Timur dipersembahkan oleh Bea Cukai Madura, Pemkab Pamekasan, dan Diskominfo Pamekasan. Selamat berlomba! Mari kita gempur peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Berbunyi, rokok ilegal adalah rokok impor, rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran, tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis-jenis rokok ilegal meliputi rokok
rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, serta rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Barang siapa yang jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau bisa menghubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Sekok mak lalas siapa long soben kak? Lesu-lesu dia remale, tak ada angin, tak ada ombak. Beun pas ngucak lesu, tak biasa na beun ngucak ngak jelek. Tak lesu ada rem kak. Sengkok sebeen dah cukup abid siapa long seroma. Ranjang ben lemari bagi ben been bekto akabin wak lorosa kapi. Ben tak tero apa sih mesen dengan sengkok. Jadi beun ngucak lesu apa long so sengkok polan kuntai emiliaki ranjang so lemari se anyar. Mungkin dia urusan keni le. Maju marina beun pas ia cek ke istana mebel Pamekasan. Berarti ben ngajak ke sengkok ke istana keneng ratu-ratu rua kak iya. Maksud sengkok ben istana ratu-ratu le. Istana mebel ria toko si acual cem semacam praput esena Roma. Engak ranjang, korseng, lemari, ben en lain nah. Maju pas makar situ ya, ben pas milih tibi neng istana mebel. Lakar lerstretan, panjenengan sing ngeputuaki perabotan rumah tangga, akatia spring bed, korseh, lemari, bantal, otabeh, rak piring, torjukan kebutuhan esena Roma lainna, kelaban cema-cema merek, torjukan bentuk, sareng bernah sepite, langsung ngubangi neng Istana Mebel. Istana Mebel, sebene neng Jalan Kabupaten Nomor Petok Beluk Pamekasan, otabeh sebene neng Jalan Raya Larangan Badung, dejena pom bensin Pamekasan, acual kelaban arke grosir tor eceran, kualitas pereng jamin pekus. Keangkui lebih jelas, panjenengan bisa langsung nelpon neng nomor HP 0 telok 6 lemak beluk sangak beluk 6. Istana Mebel, belanja furniture sepaling lengkap torjukan mode. Sudahkah pengusaha pabrik rokok memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai NPP BKC? Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Jungto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik rokok wajib memiliki izin berupa NPP BKC. Adapun sanksi bagi yang tidak memiliki izin tersebut adalah sanksi administrasi berupa denda Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta. Selain itu, sanksi administrasi lainnya yaitu pabrik rokok dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai, kemudian menyimpan atau menyediakan pengemas rokok yang telah dipakai dengan pita yang masih utuh. Bagi pengusaha rokok yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai atau ancaman pidana minimal 1 tahun sampai dengan 5 tahun penjara. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Saya masih bersama dengan Ibtu Cubriadi, Kanit Kamsel Lantas Polres Pamekasan terkait dengan kegiatan Operasi Zebra Semeru 2021. Tadi sudah dijelaskan apa itu Operasi Zebra Semeru, kemudian tema dalam Operasi Zebra Semeru, kemudian sasaran dan tujuan. Dan yang terpenting ini perlu diketahui bahwa kegiatan Operasi Zebra Semeru berlangsung mulai tanggal 15 November kemarin dan berakhir sampai tanggal 28 November. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini memberikan sosialisasi secara langsung, kemudian terus memberikan himbauan agar mereka mematuhi protokol kesehatan dan tertib lalu lintas seperti yang dikatakan oleh Ibtu Cubriadi. Ada tambahan informasi lain Pak Cubriadi? Monggo.
Jadi terima kasih Mas Pandu ya. Jadi untuk tambahan dari saya selaku Kanit Kamsel, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Pamekasan di mana dalam pelaksanaan kegiatan operasi zebra ini ada dua hal yang penting yang harus masyarakat laksanakan karena ini masih di pandemi Covid. Tentunya untuk keluar rumah tetap perhatikan protokol kesehatan. Baik. Yang kedua, pesan saya adalah mengendari kendaraan baik roda 2, roda 4. Ayo kita patuhi ya rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas, dan jangan lupa menggunakan helm ya Mas Pandu ya. Helm, baik. Gunakan helm, dan juga ini juga momennya sudah mulai musim penghujan ya Mas Pandu ya. Kami juga himbau kepada pengguna kendaraan roda 2 ya utamanya, apabila nanti menggunakan jas hujan ya tolong diperhatikan Mas Pandu ya. Kalau menggunakan jas hujan yang yang tidak model celana Mas Pandu ya. Baik. Hati-hati Mas Pandu ya, karena itu sering terjadi sampai kelipat atau ke ini ban belakang ya, Mas Pandu. Tergiras-giris ya. Itu perlu kita juga himbau dan juga kita sampaikan karena ini musimnya musim penghujan ya Mas Pandu ya. Betul sekali Pak Nah, itu Jubradi. terus yang keduanya Mas Pandu ya, di musim penghujan ini apabila ada angin kencang, tolong jangan berhentinya di bawah pohon Mas Pandu ya. Baik. Kita cari tempat atau berteduh di di tempat perkantoran atau yang di mana yang sekiranya aman. Tapi kalau di bawah pohon takutnya nanti pohon itu tumbang akan membahayakan pengendara sendiri Mas Pandu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Pamekasan pengguna kendaraan roda 2 di momen yang operasi zebra ini Mas Pandu ya. Baik. Hari kita tertib bukan hanya di operasi zebra saja, yang berkelanjutan ya Mas Pandu ya. Baik. Nah, tidak usah kita sosialisasikan terus. Nah, kita cukup sekali 2 kali ya, masyarakat sudah paham. Untuk tertib berlalu lintas juga perhatikan protokol kesehatan karena ini berjenjang Mas Pandu ya. Betul, ini betul. operasi zebra, nanti akan dilanjutkan menjelang Natal dan Tahun Baru adalah operasi lilin. Operasi Mas Pandu, lilin. ya. Oke, baik. Oke Mas Pandu, itu saja Mas Pandu. Baik, terima kasih Pak Jubradi sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Semoga kehadiran dan sosialisasi kali ini meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum di dalam mematuhi protokol kesehatan dan tertib lalu lintas seperti itu ya. Betul Mas Pandu. Baik, terima kasih Pak Jubradi. Paling terakhir mungkin ada tambahan pesan Pak. Ya, tambahannya tadi kita sudah tambahin yang barusan itu Mas Pandu ya. Ya, mari kita sama-sama ya, kepada seluruh masyarakat ya Pamekasan ya untuk ini terutama generasi muda, saya pesan juga kepada tokoh masyarakat ya untuk membantu kami juga dalam memberikan juga himbauan kepada saudara, teman, ya, mungkin ya sanak saudara untuk tidak melaksanakan kegiatan balap liar. Baik. Dan juga momennya yang tergelak pentingnya juga ini karena juga mengganggu juga Mas Pandu ya penggunaan kendaraan berbrong. Jadi kepada orang tua ya cek betul-betul kendaraan daripada putra dan putrinya. Kalau memang sudah digunakan untuk knalpot brong ya kasih himbauan untuk dipasang untuk knalpot yang standar nasional Indonesianya Mas Pandu ya. Baik. Itu saja mungkin yang jadikan pesan saya selaku Kanit Kamsel kepada pendengar Radio Suara Pamekasan di mana berada untuk membantu menyampaikan solusi kepada putra dan putrinya Mas Pandu. Baik, terima kasih Pak Jubradi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tretan, demikian talkshow sosialisasi Operasi Zebra Semeru 2021 dan ini berlangsung sampai tanggal 28 November.